Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang metode net present value. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Dr. Endar Silta Tarigan MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Teknik. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatih Kristian Warumu dengan NIM 2503106 dan rekan-rekan saya Muhammad Bayu Ananda Sinurat dengan NIM 2503112. Saya Siva Dilasari dengan NIM 2503105. Saya Agni Fijani dengan NIM 2503093. Saya Kika Triza Batubara dengan NIM 2503095. Baik, metode net present value atau NPV adalah metode dalam analisis keuangan untuk menilai kelayakan suatu investasi dengan cara menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode tertentu. Nah, metode NPV ada 3 tujuan. Yang pertama adalah nilai kekayaan investasi. Yang kedua ialah membandingkan beberapa alternatif pada proyek. Kemudian yang ketiga, mengukur keuntungan bersih dalam suatu proyek. Baik, adapun konsep dasar dari metode NPV ini ialah ada 3 konsep, yang dimana yang pertama adalah nilai waktu uang, yang kedua uang saat ini lebih berharga daripada masa depan, kemudian yang ketiga ialah arus kas masa depan harus didiskontokan ke nilai saat ini atau ke nilai sekarang. Nah, di sini kami sudah membuat satu studi kasus yang relevan pada saat ini, yang dimana studi kasusnya ialah langsung saja ke tabel data, dimana ada 2 alternatif. Yang pertama alternatif A dan juga alternatif B. Yang pertama, pada alternatif A investasinya ialah 100 juta dengan arus kas 70 juta, umur investasi 2 tahun dan tingkat suku bunga yaitu sebanyak 10%. Kemudian untuk alternatif B yaitu memiliki investasi sebesar 150 juta dengan arus kas masuk ialah 60 juta. Kemudian umur investasi ialah 4 tahun dan juga tingkat suku bunga sama dengan alternatif A yaitu 10%. Baik. Adapun metode penyelesaian dari metode ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, rumusnya dari NPV ialah investasi ditambah annual benefit P per A 10%, 12 dikurang investasi yang kedua P per F 10% 2, yang dimana P per A 10% 12 ini kita cari dari tabel bunga pada tabel bunga 10%. Kemudian lanjut ke hasil penjumlahan dengan mengurangkan dari rumus yang telah tertera, kemudian mendapatkan hasil 249.319.000 rupiah. Kemudian masuk ke alternatif B dengan menggunakan rumus yang sama. Kemudian hasilnya dijumlahkan 150 juta ditambah 108.822.000 rupiah dengan hasil 258.822.000 rupiah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kelayakan dari kedua alternatif A dan B ialah lebih layak menggunakan alternatif yang B karena nilainya lebih tinggi daripada alternatif A. Baik, walaupun metode ini memiliki beberapa kelebihan, metode ini juga ada kekurangan atau kelemahannya. Kita akan membahas apa saja kelebihan dan juga kekurangan dari metode yang akan kita bahas, yaitu metode NPV. Yang pertama, kelebihan dari metode NPV yaitu dapat memperhitungkan nilai waktu uang. Kemudian yang kedua ialah akurat untuk investasi jangka panjang. Dan yang terakhir ialah dapat mengukur keuntungan yang real atau keuntungan
Baik, adapun kekurangan dari metode NPV ini ialah yang pertama sulit menentukan arus kas masa depan, kemudian yang kedua sensitif terhadap perubahan suku bunga, dan yang terakhir yang ketiga adalah perhitungan relatif kompleks. Baik, sekian dari penjelasan singkat tentang metode NPV dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kenalkan, nama saya Asida Agustajaria dengan NIM 2503099. Saya ingin bertanya, apakah NPV tetap relevan untuk proyek dengan ketidakpastian tinggi, misalnya seperti startup atau inovasi teknologi? Baik, perkenalkan nama saya Armando Pane dengan NIM 2503097. Saya ingin bertanya, apakah NPV lebih cocok untuk proyek jangka panjang dibandingkan jangka pendek? Jelaskan secara kritis. Perkenalkan, saya Maharani Zaspiandra ini dengan NIM 2503113 dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, jika dua proyek memiliki NPV positif tetapi skala investasinya berbeda jauh, apakah keputusan hanya berdasarkan NPV sudah cukup? Terima kasih. Saya Aida Zahari Surega NIM 2503091 ingin bertanya ke kelompok 1. Pertanyaannya, dalam praktik nyata, apakah perusahaan selalu menggunakan NPV secara objektif? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Asilia. Apakah NPV tetap relevan untuk proyek dengan ketidakpastian tinggi? Jawabannya masih relevan sebagai dasar, tetapi tidak cukup. NPV bergantung pada proyeksi arus kas yang pada proyek seperti ini sangat tidak pasti. Hasilnya bisa menyesatkan jika dipakai sendirian. Biasanya perlu dilengkapi dengan analisis skenario, sensitivitas, atau pendekatan real option untuk menangkap fleksibilitas dan peluang masa depan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Armando. Pertanyaannya, apakah NPV lebih cocok untuk proyek jangka panjang dibanding jangka pendek? Ya, cocok. Karena jangka panjang mempertimbangkan time value of money, namun secara kritis semakin panjang periode, semakin besar ketidakpastian NPV. Bisa semakin tidak akurat. Jadi keunggulan NPV di jangka panjang juga sekaligus menjadi kelemahannya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Maharani. Pertanyaannya, jika dua proyek sama-sama NPV positif tetapi skala investasi berbeda jauh, apakah NPV saja cukup? Jawabannya tidak cukup. NPV hanya menunjukkan nilai absolut, bukan efisiensi penggunaan modal. Proyek dengan NPV besar belum tentu lebih efisien, perlu melihat profitability index, ROI atau rasio lain agar keputusan lebih profesional terhadap dana yang digunakan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aida. Dalam praktik nyata, apakah perusahaan selalu menggunakan NPV secara objektif? Tidak selalu. Dalam praktik, keputusan sering dipengaruhi kepentingan manajemen, tekanan target, atau preferensi resiko. NPV biasa dimainkan melalui asumsi arus kas diskonto, sehingga hasilnya tampak mendukung keputusan tertentu. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami tentang metode NPV. Jika ada salah kata dan kelakuan yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Selamat siang, salam sejahtera, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.